Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Dimas Cerula di channel podcast kesayangan kita, Dimas Diskusi Itu Memang Asik. Nah teman-teman semuanya, udah lama rasanya kita ketemu di channel podcast ini, karena mungkin ada beberapa kesibukan dari teman-teman semuanya, baik kru kreatif, kita juga karena lagi puas mungkin ya. Tapi kali ini di episode comeback kali ini kita akan bahas bersama narasumber yang luar biasa nih teman-teman semuanya. Nah kali ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, karena kalau nggak Dimas nih namanya, kalau nggak menghadirkan anak muda berprestasi dari seluruh Indonesia itu teman-teman semuanya. Kali ini kita kedatangan dari founder dan CEO dari Pak Guru Alken. Ya sesuai dengan nama ya, Mas Alken. Halo teman-teman semuanya, halo Mas Alken, gimana nih kabarnya? Halo Dimas, halo teman-teman Mas Podcast. Baik banget, senang banget bisa hadir di sini. Iya luar biasa ya, jauh-jauh dari Semarang Undip ya. Undip ke sini ya, alhamdulillah nggak nyasar ya Mas. Ya, langsung nemu. Jadi kesibukannya apa nih Mas Alken? Untuk udah libur atau masih kuliah ini kondisinya? Jadi kalau aku sekarang ini UAS udah kelar, jadi perkuliahan itu udah kelar, tinggal satu mata kuliah terakhir yaitu KKN. Jadi kesibukan di perkuliahan tinggal KKN aja. Nanti aku KKN di Sragen gitu. Terus paling di luar perkuliahan aku sekarang aktif untuk ngemimpin platform yang aku punya tadi yang yaitu Pak Guru Alken, terus juga ngejalanin aktivitas atau proyek dari beasiswa yaitu Young Leaders for Indonesia, dan satu lagi aku aktif untuk membuka kelas Excel kepada para mahasiswa atau para pelajar yang membutuhkan Excel gitu untuk belajar. Nah, teman-teman boleh tuh yang mau belajar Excel boleh langsung follow Instagramnya Awas Pak Guru Alken ya. Oke. Nah, sesuai dengan namanya Pak Guru Alken nih. Nah, mungkin teman-teman sahabat Dimas Podcast tuh masih ada yang belum tahu nih, Pak Guru Alken tuh sebenarnya platform apa sih Mas Alken? Bisa dijelasin mungkin sama sahabat Dimas di rumah. Oke, aku langsung ceritain dari latar belakangnya aja. Boleh Bang. Jadi Pak Guru Alken itu merupakan sebuah platform yang bergerak di bidang pendidikan atau edukasi yang udah berdiri sejak tahun 2020 gitu. Dimana kita ini fokusnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dan saat tahun 2020 kita fokusnya di SBMPTN. Jadi singkat cerita, di tahun 2020 aku lulus jalur SNMPTN. Iya. Kayak gitu. Nah, kebetulan aku udah udah belajar SBMPTN itu sejak kelas 11, jadi aku bisa dibilang menguasai materi SBMPTN. Singkat cerita, aku akhirnya buka pembelajaran nih, kelas belajar sama teman-teman dekat. Boleh gitu. Aku buka kelas, terus aku cerita ke Twitter kalau aku punya grup belajar yang mengajar materi SBMPTN atau seleksi tes ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Lalu Twitter yang aku buat itu viral gitu. Viral, dapat retweet sekitar ribuan, likes-nya 4.000, dan ternyata banyak orang-orang yang mau bergabung di grup belajar aku gitu. Karena momennya tepat ya, waktu itu lagi pandemi, terus juga orang-orang bingung mau belajar SBMPTN dari mana gitu ya. Gitu. Akhirnya belajar di aku. Dan waktu itu juga sempat di-retweet sama Bang Jayan, Panangian Sejabat, manajernya Jerome Pauline gitu. Dia sempat retweet, sempat support, dan banyak dapat support juga dari beberapa influence gitu ya. Akhirnya berdiri mulai berkembang, mulai growth gitu. Terus kita udah di tahun keempat di 2020, di edisi keempat tahun 2023 ini kita udah sampai di PGA 4.0. Kita nggak cuma di education aja, tapi kita juga di social education ya. Jadi kayak baru hari ini nih tadi aku dari panti asuhan, memberikan mengawasi teman-teman yang mengajar di panti asuhan tadi, dan ya berbagai program pendidikan lah, program yang berfokus di pendidikan dan sosial. Luar biasa sekali ya Mas. Karena aku mau tahu jurusan Mas apa sih? Dari prodi apa nih? Aku dari jurusan matematika gitu. Oh, pendidikan matematika atau matematika murni? Oke, aku pengen tahu sih dari yang dibilang tadi Pak Guru Alken ini menggunakan platform yang sangat luar biasa sih menurut aku. Kenapa bisa kepikiran gitu loh, mau ngasih pembelajaran kepada orang-orang banyak, mau bergerak di bidang social education ke panti tadi. Apa sih sebenarnya yang dicari seorang Alken gitu loh? Oke, sebenarnya gini ya, sesimpel aku mempelajari sesuatu hal, aku mempelajari suatu materi, tapi aku rasa materi ini sayang kalau aku simpen sendiri. Gitu. Aku sayang banget kalau aku simpen sendiri. Akhirnya aku mencoba untuk berbagi ke orang lain, mulai dari lingkungan pertemanan yang terdekat gitu ya. Terus sampai akhirnya ternyata banyak yang mau belajar dari aku. Sama alurnya sama ya. Dulu kan aku ngajar SBMPTN gitu. Sekarang udah di tingkat perkuliahan aku ngajar Excel. Jadi aku mencoba apa yang aku bisa, aku coba berikan ke orang lain. Aku berikan pembelajaran ke orang lain, yang aku bisa itu aku transfer ke orang lain kayak gitu. Nah, sekarang ini kita fokusnya di Pak Guru Alken ini adalah di social education. Makanya aku bilang tadi, kita punya project yang dimana kita mencari nih para pemuda atau para mahasiswa yang ingin berkontribusi
pada proyek kami, lalu nanti kita bersama-sama turun ke panti asuhan untuk memberikan pembelajaran gitu kepada para mahasiswa, kepada para pelajar atau anak-anak di panti asuhan. Oke, berarti semuanya pembelajarannya itu gratis diberikan kepada teman-teman. Iya betul. Sorry nih kepada teman-teman apa nih? Kan kita ada ngasih pembelajaran ke panti asuhan, ada yang ke SMA untuk mereka menghadapi seleksi PTN, ada yang belajar Excel juga. Ini yang mana nih? Oh iya, boleh dijelasin satu-satu. Kalau Excel mungkin ada yang bayar, mungkin bisa dijelasin juga. Sebenarnya ya, aku itu kalau dalam mengajar atau memberikan materi, baik itu yang tadi pembelajaran SBMPTN dan juga kelas Excel, itu sifatnya itu aku kasih biaya seikhlasnya. Jadi aku nggak pernah ngatur harga, nggak pernah naruh harga berapapun. Jadi mereka yang mau belajar sama aku, selama aku bisa dan ada waktu, nanti kita set waktu untuk ketemu, kita atur waktu ketemu, dan pembelajarannya itu biayanya seikhlasnya. Oh, luar biasa. Kalau yang ke panti asuhan kita pastinya nggak minta dong, nggak minta pembayaran dong ke panti asuhan, karena kita itu murni kita gratis, kita berikan pembelajaran gitu. Oke, luar biasa. Berarti kalau boleh tahu nih, selama 2020, 21, 22, 23, udah berapa sih murid Pak Guru Alken nih? Atau aku besok mau daftar juga enggak? Oke, kalau murid yang terdaftar sebagai member kami, yang mereka melakukan registrasi, melakukan payment seikhlasnya, itu kisaran di angka 2.000 orang gitu, yang terdaftar sebagai member kami ya. Tapi itu aku belum update data terbaru berapa, karena emang mereka baru aja ada pengumuman SBMPTN, dan itu kita masih ngecek dulu datanya gitu, cross check. Tapi kalau kita memberikan impact atau memberikan dampak, itu diperkirakan di angka belasan ribu. Karena kita juga punya beberapa program gratis yang ditujukan kepada para pelajar tingkat SMA itu untuk mereka belajar materi SBMPTN. Iya. Via online gitu, via Zoom. Iya, luar biasa sih. Berarti masnya ngerjain sendiri atau ada tim nih? Oke, jadi aku ada tim itu dimulai dari tahun 2022. Berarti 2020-2021 sendiri. Gitu, aku sendiri mulai dari apa yang promosi, aku yang ngasih soal, aku yang buat soal, aku yang ngajar, aku yang ngelola atau ngatur grup itu 500. Di tahun pertama tuh kita dapat 500 anak gitu ya, cewek. Gitu. Di tahun pertama kita dapat 500 anak, aku itu ngajar masih sendiri. Di tahun kedua kita dapat sekitar 400-an anak, aku juga masih sendiri. Baru di tahun ketiga atau edisi ketiga kita aku mulai coba deh mau bikin tim gitu ya, ikut kontribusi gitu. Akhirnya buat tim, kita punya tim itu di angka 70-an orang pertama kali kita buka tim gitu, dan akhirnya itu aku nggak bergerak sendiri lagi, aku udah punya timnya, aku jadi bukan aku lagi yang ngajar, bukan aku lagi yang promosi, tapi teman-teman yang promosi, teman-teman yang menghandle itu semua, yang langsung terjun gitu. Jadi sekarang cuma menjadi founder dan CEO-nya aja. Betul, ngasih arahan. Oke nih, aku pengen tahu sih, apa sih Mas kesulitan terbesar dalam membangun sebuah Pak Guru Alken sampai sebesar ini gitu? Oke, kesulitan terbesar itu sebenarnya adalah, tapi sebelum aku masuk ke kesulitan terbesar, aku pasti akan sebutin dulu nih beberapa kesulitan lainnya. Seperti kita banyak banget yang harus dikorbanin, seperti mengorbankan waktu. Benar banget, waktu pikiran, kita harus berinovasi terus. Gimana program yang kita punya bisa tepat sasaran kepada para pemuda gitu. Nah, tapi yang paling tersulit menurut aku ialah menemukan sumber daya manusia yang tepat untuk kontribusi di program kami gitu. Karena biasanya dalam beberapa kasus aku punya pengalaman kayak ada nih orang yang ikut kontribusi tapi dia nggak punya visi yang sejalan sama kita. Dia ikut ya pengen ikut aja, mungkin sekedar dapat sertifikat misal, atau sekedar dapat pengalaman, sekedar dapat dalam tanda kutip sharing profit gitu ya. Iya, benar. Tapi mungkin yang paling sulit itu adalah menemukan orang-orang yang bener gitu ya, bener jiwanya itu emang pengen sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena kita tahu kualitas pendidikan di Indonesia ini masih cukup mengkhawatirkan gitu. Kalau kita lihat data dari berbagai badan yang menguji atau yang menilai gitu ya, kita kan masih ada tingkat yang cukup rendah gitu. Jadi di sini tujuan kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia di tahun 2045 gitu, sesuai dengan visi Indonesia Emas di tahun 2045 kayak gitu. Luar biasa sekali Mas Alken ya. Ini teman-teman aku sedikit spill juga buat teman-teman ya. Kemarin tuh Mas Alken baru bikin sebuah project di mana EduVet ya Mas ya? Betul. Gimana itu menghasilkan 30 tenaga pengajar baru untuk yang siap akan mengajar di panti asuhan nantinya. Betul. Itu gimana sih punya pemikiran seperti itu yang sangat luar biasa sih menurut aku, bisa bikin program yang pengen menghasilkan 30 guru untuk tenaga di pengajar di komunitas tertentu bahkan di panti asuhan. Apa sih gitu yang terlintas dari seorang otak Mas Alken gitu sampai bikin kegiatan keren itu menurut aku. Oke, aku mikirnya gini. Kalau aku seorang diri yang bergerak untuk merubah pendidikan di Indonesia, itu nggak bisa aku sendiri. Lagi pula aku siapa? Aku presiden, aku bukan menteri. Aku cuma mahasiswa dan pelajar biasa
yang memberikan waktu luangku untuk berkontribusi gitu. Setidaknya langkah kecil yang aku berikan tuh harapannya bisa memberikan perubahan. Tapi aku sadar kalau aku sendirian tuh aku nggak bisa. Akhirnya aku berpikir kalau aku sendirian terus yang terjun ke panti asuhan, aku sendirian terus yang melakukan pengajaran, ya itu langkahnya nggak akan ekstra gitu ya. Akibatnya, oleh karena itu, di sini aku coba mengajak gitu, menginspirasi orang-orang sekitar, teman-teman terdekatku untuk yuk kita sama-sama yuk membuat satu project yang bermanfaat, yang berguna untuk lingkungan sekitar, untuk masyarakat. Dan karena aku emang passionnya di bidang pendidikan, akhirnya aku memutuskan membuat project yang bisa bergerak di bidang pendidikan tersebut kayak gitu. Dan akhirnya teman-teman ikut di sini, kita ada sekitar 20 volunteers yang ngebantu aku untuk ayo kita jalanin project ini yuk gitu. Kan tadi udah di-spill sama Dimas kalau nama project itu EduFed gitu. Nah, jadi di situ kita mengundang pembicara-pembicara hebat gitu ya. Salah satunya Dimas gitu. Terus ada Mawapres Indonesia nomor 1 dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya juga kami mengundang Dinas Pendidikan Kota Semarang gitu. Dan banyak pihak yang terlibat yang support acara kami. Yang dimana harapan kami adalah kita bisa menciptakan future teachers gitu. Kita bisa menciptakan guru-guru hebat lainnya. Akhirnya kita membuka registrasi kepada para mahasiswa yang berminat untuk mengajar. Kemarin dikasih pelatihan, dikasih materi sama Dimas, dan outputnya hari ini nih nanti mereka yang sebagai peserta itu, mahasiswa yang nanti mengajar itu, mereka akan mengajar di panti asuhan untuk memberikan pendidikan. Jadi bukan aku doang yang mengajar sekarang, tapi aku menginspirasi orang-orang untuk yuk kita ikut sama-sama mengajar. Jadi dampaknya lebih luas gitu. Gak bisa berword lagi, tidak bisa berkata-kata lagi sama Mas Alken, luar biasa sekali, menginspirasi sekali ini. Mengenai dari menginspirasi tadi Mas Alken ya, banyak kan anak muda di luar sana sebenarnya dia pengen ikut gitu, tapi entah kenapa mungkin masih takut untuk ikutan, atau mungkin masih ragu-ragu, sebenarnya mereka tuh pengen ikut tapi ragu gitu, nggak tahu passionnya di mana gitu. Mungkin Mas Alken ada solusi gak sih buat teman-teman di luar sana yang mungkin sampai saat saya belum menemukan apa sih passionku gitu. Aku pengen ikut tapi masih takut gitu. Sebenarnya gini ya, kalau aku sendiri kan bergerak di bidang pendidikan. Aku nggak bisa maksa semua pemuda di sini sama-sama, ayo kita fokus meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nggak bisa gitu. Kita pasti punya passionnya masing-masing. Ada yang sukanya di bidang lingkungan. Mereka pengen, lingkungan Indonesia harus lebih bersih lagi. Kayak ada contohnya kan Pandarawa Group ya. Iya, benar. Mereka kan menginspirasi jutaan orang di Indonesia untuk membersihkan sampah gitu ya. Terus ada lagi yang bergerak mungkin di bidang lainnya. Ada yang di pendidikan, ada yang di bidang ekonomi, dan aku salah satunya di pendidikan. Nah, makanya oleh karena itu para pemuda di Indonesia ini harusnya kita saling rangkul, bahu-membahu gitu, bisa menginspirasi pemuda lainnya untuk bergerak, bisa meningkatkan kualitas pembangunan negara di Indonesia gitu. Biar kita bisa mencapai Indonesia yang maju gitu ya. Gak cuma bisa di pendidikan aja, maksudku. Bisa yang tadi di bidang kesehatan mungkin, di bidang lingkungan. Jadi kita tuh harus sadar bahwa dunia yang kita tinggali ini, negara yang kita tinggali ini, nggak kita cuma sendiri aja gitu. Kita kalau bisa sebagai seorang pemuda itu bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk sekitar, untuk orang lain kayak gitu. Iya, luar biasa Bang, banyak sih anak muda yang sekarang itu belum tahu ya teman-teman. Tapi seperti yang dimana masalkan tadi, cukup ketahui di mana potensi teman-teman gitu loh. Gak harus semuanya bergerak di bidang pendidikan, gak semuanya harus bergerak di bidang lingkungan juga gitu. Passion kamu itu sebenarnya di mana? Kalau yang terbaik di situ. Tapi ini aku pengen tahu nih masalkan, pernah gak sih ada kata-kata yang mungkin sedikit menjatuhkan dari orang terdekat, mungkin dari teman, apa sih Alken kayak gini sosok bikin ini, pernah ada gak sih atau belum pernah sama sekali gitu? Tentu aja banyak yang pengen menjatuhkan gitu loh di antara kesuksesan seorang Alken saat sekarang ini gitu. Mungkin kalau menjatuhkan saat ini belum ada ya, kalau aku belum ada. Tapi yang pernah itu mungkin kayak mereka ragu dengan yang aku lakuin, kayak ngapain sih ngajar ke panti asuhan, udahlah fokus sama diri sendiri gitu. Oh iya, banyak. Ngapain sih, dapat apa sih ngajar anak panti asuhan, dapat apa sih ngajarin pelajar di Indonesia itu untuk belajar SBMPTN buat apa sih gitu, paling cuma dapat berapa kayak gitu. Banyak mungkin yang sifatnya kayak gitu. Mungkin dia bukan bermaksud untuk menjatuhkan, tapi bertanya-tanya kenapa lo mau kayak gini, kenapa lo mau kayak gitu. Tapi dari perkataan mereka itu aku nggak terjatuh sih, atau aku nggak tersinggung ya. Jadi aku jadikan motivasi aja, kayak aku pengen buktiin ini loh langkah yang gue lakuin, gue bisa nih menginspirasi dan mengajak para pemuda lain untuk bisa sama-sama kita ningkatin kualitas pendidikan di Indonesia yuk kayak gitu. Jadi akhirnya banyak banget contohnya teman-teman dekatku yang awalnya ngeraguin, dia malah ikut ngurus gitu, kayak asik nih, ikut yuk gitu. Emang bener ya, pembuktian yang paling hebat itu dari keraguan orang ya, kita cukup membuktikan saja ya Mas. Betul.
Tapi keluarga dukung, berarti dukung 100% ya Mas ya? Keluarga dukung, keluarga support pastinya. Tapi mereka tetap tipsan, edukasi, pendidikanku jangan sampai terlewat, jangan sampai dilupakan. Tetap dikejar, IPK yang tinggi ya. IPK tinggi, kesehatan dijaga, kayak gitu. Jadi semua tetap fokus ke situ. Tapi kalau ada waktu luang boleh coba buat platform yang bermanfaat untuk masyarakat, kayak gitu. Aku baru nanya tadi loh. Gimana sih seorang Alken itu menjaga waktunya gitu loh, apa ya, di antara ngajar ini, kegiatan kuliah, ngurus platform ini, ke panti ini, itu pasti kan struggle banget ya Mas ya. Tapi gimana sih cara apa ya manajemen waktu dari seorang Alken itu gimana sih gitu loh? Kesalahan para pemuda Indonesia adalah mereka berpikir dalam satu hari itu ada 24 jam. Kenapa mereka nggak memperluas pikiran mereka berpikir bahwa dalam satu minggu itu ada 24 kali 7, berapa tuh? 140, wah diuji nih gitu. Tiga ya. Oh jangan salah, dikali 7 gitu. 144, 168 gitu. Ada seminggu itu ada 168 jam. Bener nggak tuh? 140 ditambah, aku agak ngeblank ya, disuruh hitung gitu. Pokoknya kita ada banyak jam dalam satu minggu. Atau dalam sebulan gitu kita juga punya banyak waktu kayak gitu. Nah, kita jangan berpikir di satu hari ini aja, tapi coba fokus di seminggu ini. Kita punya waktu seberapa banyak gitu. Banyak banget waktu yang kita punya gitu. Kalau teman-teman mikir wah ternyata sehari kurang 24 jam, ya coba kita perluas pikiran kita. Dalam seminggu itu ada berapa jam, dalam sebulan itu ada berapa jam kayak gitu, dalam setahun itu ada berapa jam. Jadi aku coba mengalokasikan semua yang aku punya itu nggak cuma dalam hari esok, tapi aku coba breakdown. Misal di hari Senin aku ini, hari Selasa fokusnya di sini, hari Rabu kayak gini, terus nanti di bulan selanjutnya aku mau kayak gini gitu. Jadi aku mencoba ngelihat waktuku itu dalam rentan waktu yang lama, setahun atau 2 tahun ke depan. Mungkin aku masih di level itu. Mungkin kalau orang-orang hebat lainnya dia udah mikir 5 tahun mau ngapain, 10 tahun mau ngapain kayak gitu. Kalau aku manfaatin Excel atau Google Sheet untuk ngebagi waktuku gitu. Jadi seminggu ini atau sebulan ini aku tahu ngapain. Misal aku mau ngebuat CV untuk daftar magang misal. Ya udah aku plot gak di esok hari, aku coba plot sesuai urgensinya. Kalau aku kerjain di minggu depan kayak masih aman deh. Akhirnya aku putusin taruh nih di tanggal sekian aku bakal fokus kerjain CV. Dan kayak gitu sih. Jadi kita jangan berpikir kita cuma punya waktu 24 jam. Tapi coba kita pikir lagi, seminggu kita punya waktu berapa jam sih kayak gitu. Di seminggu kan kita tahu kita punya waktu 168 jam. Sebulan kita punya waktu berapa jam sih. Jadi berpikirlah sepanjang mungkin gitu. Sejauh mungkin gitu. Kita bagi-bagi waktunya itu dalam waktu seminggu. Jangan cuma besok aja gitu. Luar biasa ya teman-teman. Ingat itu kita jangan mikir kebanyakan orang yang benar-benar sih ya kayak satu hari itu cuma punya 24 jam gitu. Awalnya dia mikir karena seminggu itu ada 168 jam yang bisa kita maksimalkan dengan baik gitu ya. Nah sekarang nih aku pengen tahu sih Mas, sekarang Pak Guru Alken selain mempersiapkan buat teman-teman yang ikut UTBK, ujian juga, sekarang ada kegiatan EduFed juga. Mungkin untuk selanjutnya ada kegiatan yang wah apalagi nih yang mau disiapkan oleh Pak Guru Alken, atau nggak boleh di-spill ini? Kalau teman-teman nanti penasaran sama project kita yang selanjutnya, project-project yang bakal apalagi nih project yang bakal keluar nanti baik di bidang edukasi maupun di bidang sosial, teman-teman bisa kepoin aja di Instagram kami Pak Guru Alken. Sini. Tapi siap banget ya situ. Tapi tiap tahunnya pasti kita akan buka program belajar SBMPTN atau program mandiri ya, karena kan kalau sekarang nih lagi fokusnya mandiri nih. Kemarin baru aja pengumuman SBMPTN dan sekarang orang-orang lagi fokus kelas mandiri. Jadi di sini kita membuka kelas mandiri kalau teman-teman nanti ada yang mau ikutan mandiri kayak gitu. Luar biasa sekali ya dari Mas Alken ini. Kemudian aku pengen tanya nih Mas Alken ya. Mungkin ini sedikit pribadi sih. Apa sih motivasi Mas Alken buat teman-teman yang ada di luar sana, untuk anak-anak muda yang di luar sana, entah yang masih ragu, entah yang udah punya apapun itu, untuk yuk sama-sama peduli gitu. Bukan hanya di bidang pendidikan, tapi lingkungan yang seperti dibilang Mas Alken tadi. Motivasi yang pengen Mas Alken berikan, atau yang pengen Mas Alken kasih tahu nih sama anak-anak udah di luar sana. Motivasi yang aku berikan mungkin aku pikir sedikit ya, kira-kira motivasi yang tepat apa nih untuk mengajak para pemuda. Iya benar, boleh. Untuk para pemuda di luar sana, baik kamu masih mahasiswa atau SMA gitu ya, pelajar yang ikutin Dimas Podcast ini, coba teman-teman berpikir bahwa kita hidup sebagai manusia itu mau ngapain sih? Kita tuh hidup mau ngapain sih? Apakah mau bermanfaat untuk diri kita sendiri aja atau bermanfaat untuk lingkungan sekitar kayak gitu? Makanya di sini aku mencoba mengajak atau menginspirasi teman-teman atau para pemuda untuk bisa kita sama-sama hidup sebagai seorang manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain gitu ya.
bersama-sama merangkul, saling bahu-membahu gitu untuk bisa membuat suatu keputusan atau suatu hal yang bisa bermanfaat tidak untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain, untuk lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Salah satunya langkah yang aku lakuin adalah melalui Pak Guru Alken ini, di mana Pak Guru Alken ini merupakan sebuah platform yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di bidang pendidikan kayak gitu. Jadi teman-teman di sana semangat karena your future is today, atau masa depan teman-teman adalah hari ini. Teman-teman nanti masa depannya mau jadi orang hebat atau mau jadi orang seperti apa, itu ditentukan dari keputusan atau pilihan yang teman-teman ambil di hari ini. Apapun hal-hal yang teman-teman lakuin hari ini akan membentuk masa depan teman-teman. Jadi pastiin keputusan yang diambil hari ini, segala tindakan yang dilakuin hari ini adalah hal-hal yang terbaik dan hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk diri teman-teman dan juga lingkungan sekitar. Kayak gitu. Luar biasa sekali teman-teman semuanya. Seperti yang aku bilang ya, nggak salah nih Dimas Podcast itu selalu benar-benar orang yang benar-benar bisa menginspirasi orang banyak ya teman-teman. Seperti Mas Alken sekarang, beliau bukan pendiri dan CEO dari Pak Guru Alken. Seperti yang teman-teman dapetin dari tadi, kalau Mas Alken ini nggak pernah takut untuk berbagi sama orang lain gitu loh. Banyak kan orang kan kayak takut gitu Mas ilmunya. Nanti kalau yang diajar itu lebih hebat daripada kita gitu. Tapi sekarang Mas Alken telah membuktikan itu. Dari segala keraguan, dari teman-teman sekitarnya, mungkin dari semua ngurus sendiri, semuanya sendiri. Tapi sekarang Pak Guru Alken udah menjadi platform yang sangat besar gitu ya teman-teman semuanya. Ya, aku bersyukur banget ya, makasih banget Mas Alken udah mau berkesempatan untuk hadir di podcast kali ini. Terima kasih banyak, aku tahu dari Undip ke sini tuh jauh banget. Tapi terima kasih banyak udah mau menginspirasi bareng-bareng di Dimas Podcast. Untuk teman-teman di rumah, apa yang dibilang Mas Alken tadi jangan cukup dengerin aja, tapi juga dilakuin, dipraktekin juga. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kata Mas Alken tadi, seperti apa kamu di masa depan itu ditentukan ditentukan oleh hari ini gitu teman-teman semuanya. Akhirnya aku Dimas Khairullah dan Mas Alken pamit undur diri. Tapi sebelum itu aku jangan lupa untuk teman-teman semuanya ya, jangan lupa untuk subscribe channel kita Dimas Podcast dan Instagram apa tadi? Pak Guru Alken. Pak Guru Alken. Atau Instagram pribadiku Alken Abdullah. Nah, gitu ya. Boleh sharing-sharing di situ, boleh banget. Benar sekali. Akhirnya aku Dimas Khairullah dan Mas Alken pamit undur diri. Aku tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.